Kaum ibu dan ilmu hitung. Seorang guru di sebuah sekolah negeri mengajukan pertanyaan ini kepada si kecil Yakub pada jam pelajaran matematika. Yakub, anggaplah ibumu membuat sebuah kue, dan di sana ada 10 orang sedang duduk menunggu di sekeliling meja. Ibu dan ayahmu dan ke-8 saudaramu. Berapa besar bagian yang akan kau terima? 1/9, Bu, jawab Yakub serentak. Tidak Yakub. Sekarang perhatikan, kata guru. Di sana kalian bersepuluh. 10 ingat? Tidakkah kamu tahu berapa besar bagianmu? Ya, Bu, jawab si kecil Yakub dengan tangkas. Saya tahu bagianku. Tetapi saya juga mengenal ibuku. Ibu pasti mengatakan ia tidak menginginkan secuil pun bagian dia. Diceritakan oleh Bruno Haxpil. Nilai kemanusiaan. Ketika saya bekerja sebagai pesuruh di sebuah toko besar, seorang nyonya kaya masuk dan membeli sebuah pot Cina yang sangat mahal. Ketika saya mau keluar untuk mengantarnya, majikan mengingatkan saya agar saya berhati-hati dengan barang itu. Saya tiba di rumah nyonya itu dan ketika sedang menyelinap melalui gerbang yang setengah terbuka, saya mendengar sesuatu remuk dalam bungkusan itu. Saya menjadi pucat ketakutan. Saya ingin segera kabur. Tetapi kemudian pintu rumah itu terbuka dan seorang nyonya lansia keluar. Saya bingung apa yang akan saya katakan kepadanya. Ketika tiba-tiba anjing gembala yang besar datang dan melompat tepat di atas kepalaku, membentur pot itu hingga jatuh ke tanah, dan terdengar bunyi remukan. Nyonya itu datang terburu-buru saat anjing itu menjilati wajahku. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia bertanya, "Demi Tuhan anakku, saya harap engkau tidak disakiti." Kemudian saya berkata, "Mengenai pot itu, saya hanya mau mengatakan kepadamu..." Tetapi saya tidak pernah mengatakannya. "Ah, mengenai pot itu," katanya, "tidak ada yang perlu dicemaskan. Tetapi bagaimana denganmu? Engkau tahu anjing itu masih muda dan mungkin berpikir engkau hendak bermain dengannya. Apakah engkau baik-baik saja?" Kemudian ia memberi kepadaku uang jasa yang cukup lumayan jumlahnya sebagai imbalan mengantar pot itu. Dan saya mengelus kepala anjing itu, ia telah menjadi penyelamatku. Saya tidak pernah melupakan nyonya itu yang memperhatikan saya lebih daripada sebuah pot mewah. Diceritakan oleh Jim Johnson. Mengapa pergi ke gereja? Di sini ada pertanyaan. Dapatkah saya menjadi seorang Kristen tanpa menjadi anggota gereja? Jawabannya adalah ya, itu mungkin. Itu seperti menjadi seorang pelajar yang tidak mau pergi ke sekolah, seorang serdadu yang tidak mau bergabung dengan angkatan, seorang warga negara yang tidak membayar pajak atau menggunakan hak pilih, seorang salesman tanpa pelanggan, seorang peneliti tanpa pusat komando, seorang nelayan di kapal tanpa awak, seorang pengusaha di sebuah pulau tanpa penghuni, seorang penulis tanpa pembaca, seorang pemain gitar tanpa orkes, sepasang suami istri tanpa keluarga, seorang pemain bola tanpa tim, seorang ilmuwan yang tidak membagi hasil temuannya, seekor burung tanpa sarang. Gereja ada untuk orang-orang bukan seperti itu. Jangan tinggalkan gereja karena engkau menemukan banyak kemunafikan di dalamnya. Di dalam gereja selalu ada tempat untuk satu orang lagi. Gereja tidak terdiri dari orang-orang yang lebih baik daripada yang lainnya, tetapi terdiri dari orang-orang yang ingin menjadi lebih baik daripada keadaan mereka sekarang. Ditemukan dari sebuah papan berita gereja. Sebuah cerita berjudul lagi pula untuk apa ada gereja. Seorang pelajar Hindu dari India menghadiri kebaktian minggu di salah satu gereja evangelis terkemuka di California. Pelajar itu sangat terkesan dengan keindahan bangunan itu. Lalu ia berkata, "Ini sungguh-sungguh suatu bangunan yang megah, jauh lebih indah daripada banyak kuil yang kami miliki di India." Ia jauh lebih tercengang lagi ketika mengetahui bahwa bangunan itu praktis digunakan hanya untuk kebaktian hari Minggu. Sedangkan pada hari-hari lainnya, hanya segelintir orang datang menghadiri pertemuan-pertemuan doa di tempat itu. Ia berkomentar, "Apakah Anda bermaksud mengatakan kepadaku bahwa Anda memiliki bangunan yang luas dan mahal ini, dan Anda menggunakannya hanya sekali seminggu?" Di India, kami pergi berdoa di kuil-kuil Hindu setiap pagi ketika matahari terbit, dan setiap sore ketika matahari terbenam. Kaum Muslim pergi berdoa 5 kali sehari di masjid. Bagaimana Anda dapat mengharapkan kami untuk menerima kekristenan ketika kami berdoa lebih banyak kepada dewa kami daripada yang Anda lakukan kepada Tuhanmu? Dari selembaran misioner.